diperiksa gas air mata itu gas air mata yang seperti apa. Yang saya rasakan gas air mata yang tanggal 1 tidak sama ketika kejadian gas air mata tahun 2018. 2018 Aremania berkeletakan masih bisa dikasih kipas, dikasih air. Ini sudah gak bisa apa-apa. Rekan-rekan media, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Kami berduka, kami sangat berkabung atas meninggalnya adikku, saudara-saudaraku yang tanpa dosa mereka menanggung jawab. Itu semua karena keterbatasan saya, tidak bisa menangani, tidak bisa menyalahkan mereka, sehingga terjadi tragedi kemanusiaan. Sekali lagi saya mohon maaf pada keluarga korban dan kepada seluruh Aremania, penonton, supporter seluruh Indonesia. Sekali lagi saya sebagai ketua Komanpel mohon maaf karena tidak bisa menyelamatkan, melindungi mereka, adik-adikku, saudara-saudaraku, keponakan yang SMP sudah meninggal. Semua maaf. Saya tidak mau kejadian itu, tapi tetap terjadi. 2018 pernah terjadi sama seperti itu. Saya sudah mendengarkan ketika rapat dengan Pak Kapolres, dengan Mabes Dewek, dengan Aremania, dengan jajaran Pamdal di lapangan tenis Polres Panjen. Saya sampaikan mohon izin, jangan sampai terjadi lagi 2018 penembakan gas air mata yang mengakibatkan kurang lebih 214 korban yang sesak napas, yang matanya perih dan meninggal satu orang. Mungkin saudara-saudara masih ingat, punya foto, punya apa, sudah saya ingatkan, tolong jangan diulangi lagi. Cukuplah, itu adalah peringatan bagi kita. Saya juga rapat di sini kepada rekan-rekan Aremania malam Jumat. Saya ingatkan teman-teman, kita tetap komitmen, no flare, no rasis, no anarkis, no copet, no tiketing, no tiket. Jadikan yang masuk pasti bertiket. Dan rekan-rekan semua dari mana yang hadir di sini sepakat. Proses untuk suatu pertandingan semua saya lengkapi sesuai dengan ketentuan yang ada, mulai
surat izin Satgas Covid, surat izin penggunaan Stadion Kanjuruhan karena kita nyewa di situ, surat izin kepada Polres untuk rekomendasi dan bantuan keamanan, dan kepada Polda semua kita lengkapi. Begitu juga 10 hari sebelum pertandingan kita pun di manajemen juga sudah sepakat untuk cetak tiket lengkapi match itu kita sesuaikan dengan kapasitas yang ada. Ada kurang lebih 43.000. Dalam perkembangannya, pertandingan dilaksanakan. Tanggal 29 itu ada surat dari Pak Kapolres yang meminta Panpel agar mengurangi tiket 38.000. Dan bagian tiketing pun konfirmasi kepada Pak Kapolres di sana, Pak Kapolres tiket hiburan. Namun ada arahan dari beliaunya agar tiket tetap dijual sesuai dengan yang sudah pesan dari Aremania. Pertandingan pun ketika itu berjalan. Mulai menit awal pertandingan juga tidak ada kericuhan. Dari Pampel kurang lebih ada 250 vaksin yang berjaga di pintu maupun di tempat-tempat untuk alur pemain, untuk penempatan media, untuk para tamu di situ sudah tersedia. Semua perlengkapan, mulai ambulan kita juga menyiapkan ada 6 ambulan. Yang di luar, yang di dalam lapangan ada 4, yang di luar ada 2. Begitu juga ketika briefing Pak Suko juga saya sampaikan, Pak Suko, ini adalah kabinet, tolong semua pintu dipastikan nanti terbuka. 80 menit sebelum pertandingan atau 10 menit sebelum pertandingan usai, pintu harus dibuka. Itu adalah sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan. Namun apa yang terjadi sesuai dengan yang rekan-rekan lihat, karena Arema kalah 90 menit plus 7 perpanjangan waktu. Tugas utama Panpel adalah mengevakuasi pemain lawan maupun pemain tim dan perangkat pertandingan. Ketika 97 menit kita mengevakuasi pemain Surabaya, saya masuk ke ruang ganti pemain untuk memastikan bahwa pemain Surabaya harus sudah segera masuk kendaraan rantis dan evakuasi masuk keluar ke hotel. Setelah itu saya keluar 97 menit plus 5 saya keluar. Di dalam sudah banyak keributan. Aremania masuk ke lapangan mau mensupport tim kesayangannya, dan ada beberapa penembakan gas air mata yang saya lihat juga di pinggir lapangan ada, di pintu 13 ada, di pintu jalur evakuasi pintu 12-13 juga ada. Terjadilah kepanikan yang luar biasa. Saya telepon pakai HP juga nggak bisa connect. Saya minta bantuan, saya cari Pak Kapolres, saya cari komandan yang ada di situ. Saya minta bantuan untuk segera dikirim ambulans sebanyak-banyaknya juga tenaga medis. Saya tidak tahu, hanya informasi saja. Di luar kendaraan
Rantis datang ini dihadang sama Aremania. Namun saya masuk lagi ke dalam lapangan dengan mata perih, dengan sesak nafas yang saya hidup. Saya memastikan pemain Arema harus segera masuk. Saya lihat Malinga di pojok itu dirangkul sama Aremania. Saya bengoi, saya minta Pak Suko, timnya Pak Suko itu segera tarik. Akhirnya saya masuk ke dalam. Di situ sudah banyak adik-adik kita, saudara-saudara kita, menceritakan tanpa bisa apa yang saya harus berbuat. Mereka saya lihat ada yang lebam mukanya, tak bisa napas, ada yang sekarat, dan saya pegang kakinya, saya pegang lehernya. Saudaraku, anakku sudah meninggal. Saya cari terus, mungkin bisa udara, ada oksigen juga ada. Saya minta petugas dari medis, ayo kirim oksigen. Tapi petugas dari medis dari luar juga nggak bisa keluar. Teman-teman Aremania tidak saya, Aris, gimana ini? Saya berinisiatif, saya minta bantuan pada pengamanan untuk evakuasi di pintu 12, pintu 13. Saya minta tolong Bapak yang kemanusiaan secepatnya. Saya gedor-gedor, di situ ada beberapa truk dari Siput. Saya paksa untuk dijadikan ambulan. Dengan durasi waktu yang masih nunggu petunjuk dari komandan, saya paksa. Bapak ini adalah bagian dari rakyat, tolong bangun kemanusiaan. Saya minta saudara ini segera diambil ke rumah sakit. Tapi yang di dalam dimasukkan di ruang ganti pemain, ada masanya juga, ada beberapa pemain tanpa bisa berbuat apa-apa. Saya mohon atas nama kemanusiaan, saya tidak menunjuk menyalahkan siapapun, tapi atas nama kemanusiaan dari lubuk hati yang terdalam, saya minta diperiksa gas air mata itu, gas air mata yang seperti apa. Yang saya rasakan gas air mata yang tanggal 1 tidak sama ketika kejadian gas air mata tahun 2018. 2018 Aremania berkeletakan, masih bisa dikasih kipas, dikasih air. Ini sudah gak bisa apa-apa. Korbannya saya lihat itu mukanya biru-biru semua. Dan saya minta ini diotopsi. Saudara-saudaraku ini meninggal karena apa? Apakah meninggal karena berhimpitan? Apakah meninggal dari gas air mata? Tolong yang punya kewenangan, yang pengampu untuk masalah ini, tolong diusut. Saudara-saudaraku, anak-anakku, keponakan sendiri jadi korban. Saya minta, saya mohon sekali, kenapa itu harus terjadi? Kalau memang menghalau Aremania tidak masuk ke lapangan,
Kenapa ditembakkan ke pintu evakuasi di pintu 12, pintu 13? Kenapa? Kenapa di sana? Di sana itu yang lihat itu adalah keluarga, anak-anak kecil, anak-anak wanita yang masih belia. Mereka itu bukan supporter murni, mereka adalah keluarga. Pintunya juga sama, SOP-nya juga sama pada tahun 2018. Ini yang jadi beban saya. Tolong Aremania, tolong para supporter seluruh Indonesia, marilah kita bersama-sama untuk menegakkan kebenaran ini, keadilan. Kalau saya dijadikan tersangka, saya pun siap menerima. Saya ikhlas, tanggung jawab ini saya pikul. Atas nama kemanusiaan. Saya takut siksa Allah daripada siksa dunia. Gak apa-apa. Kalau memang ini adalah takdir saya, musibah yang saya hadapi. Jangan ketika sukses pertandingan seluruh Indonesia salah ketuanya, tapi ketika ada kegagalan ditimpakan kepada ketua Pampel, mohon maaf. Janganlah berbahagia di atas penderitaan, kesedihan kita. Saya sangat respect kepada otoritas pengelola operator pertandingan bola di Indonesia. Saya ingin mengetuk hati nurani. Sepak bola itu adalah jiwa sportivitas. Jiwa sportivitas itu mengakui kalau salah saya minta maaf. Gak apa-apa. Saya ikhlas, saya menerima tanggung jawab itu. Saya punya saudara, saya punya keluarga. Saya jadi ketua Pampel itu karena panggilan jiwa. Saya diminta Aremania, saya diminta untuk manajemen, untuk bersama-sama Aremania. Tahun 2010 saya kena sanksi dari PSSI 20 tahun. Tanggal 2011 saya naik banding dan bebas. Saya diperbolehkan untuk menjadi ketua Pampel. Saya sudah hampir 3 kali saya minta mundur dari Pampel Arema. Karena mohon maaf, sebenarnya beban ini terlalu berat bagi saya untuk jadi ketua Pampel. Bukan hanya tekanan dari Aremania, tapi semua adalah beban yang harus dipikulkan dengan saya. Jangan berlindung di balik regulasi. Bapak-bapak, lepas di tangan. Secara moral saya tanggung jawab. Sportif saya, ini adalah kesalahan saya. Saya sebagai ketua Pampel tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa melindungi supporter. Kesalahan saya. Saya minta ampun ya Allah. Saya amat pedih. Bukan masalah dunia, ini masalah akhirat ya Allah. Saya disanksi seumur hidup, gak apa-apa, gak masalah. Gak masalah. Karena ini adalah masa kemanusiaan. Masih berkabung, masih sedih. Saya disanksi, gak apa-apa. Itu adalah tanggung jawab dari ketua Pampel. Kita ingin belajar bahwa sepak bola adalah sportivitas. Sepak bola adalah tanggung jawab. Jangan tanggung jawab ketika pertandingan lancar, juara, tapi ketika krusial, ketika terjadi tragedi,
Ketua partai jadi penanggung jawab. Gak apa-apa. Ya, saya tanggung. Saya ikhlas. Gak jadi masalah. Karena ini adalah risiko sosial yang harus saya tanggung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.